Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Kita haturkan alhamdulillah atas karunia dan nikmatnya. Apabila kita menghitung-hitungnya la tahsuha, maka pasti tidak akan mampu untuk menghitung segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat kita bisa menuntut ilmu, bisa bermajelis, yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah-hikmah terkait dengan darah manusia. Kita tahu bahwa Islam dibangun atas asas-asas tertentu. Ya, bahkan ada 5 asas yang Islam sangat jaga itu. Di antaranya itu hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Yang dari situ ada penjagaan terkait dengan darah. Tidak mudah kaum muslimin mengucurkan darah-darah secara umum, apalagi saudaranya yang satu iman, satu agama, keyakinan, satu kiblat. Meskipun demikian, syariat juga memberikan pelajaran bahwa kalau ternyata ada hikmah tertentu terkait dengan darah, ya bisa mungkin kisos atau memang harus berhak untuk dibunuh, maka di situ juga ada maslahat. Nah, ini terkadang yang digoreng, disalahfahami oleh musuh-musuh Islam atau orang-orang munafik yang berada dalam tubuh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan walakum fil qisasi hayat. Sesungguhnya untuk kalian ada syariat kisos. Dan di dalam kisos itu hayatun ya ulil albab. Dalam syariat kisos malah ada kehidupan. Kalau kita mau berpikir, ya, cuma terkadang kita terbawa hawa nafsu, perasaan, entah dalam sampul hak asasi manusia atau hanya perasaan pribadi, ini yang menjadi godaan setan. Ya, bayangkan sekarang bisa jadi hilangnya nyawa satu orang itu menyelamatkan nyawa-nyawa ribuan orang. Ya, itulah kenapa pembunuh dengan sengaja membunuh, maka hukuman dalam syariatnya kisos, dibunuh juga. Ya, karena bisa jadi dia dibunuh, orang satu ini mati, penjahat mujrim ini mati, tapi bisa menyelamatkan mungkin ribuan orang, ratusan orang. Ya, jadi jangan mudah-mudahan bahwa Islam adalah agama yang haus darah, Islam adalah agama yang suka membunuh. Ya, bahkan nanti dikaitkan dengan zaman-zaman kekhalifahan, ya, sehingga oknum-oknum yang kontra akan khilafah, ya, kita ada di pertengahan, kita yakini adanya kekhilafahan, cuma caranya, prosesnya, uslubnya itu yang gak mudah. Harus dari ilmu dasarnya, ya, harus betul-betul akidahnya kuat, manhajnya kuat,
baru kekhilafan itu bonus minallah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan cara diperkosa. Ya, harus dimunculkan sekarang, menggantikan rezim dan macam-macam. Nah, ini yang menjadi kritik, ya, yang positif tentunya. Dan ada di sana orang yang kontra, nggak mau menerima khilafah. Kenapa? Karena kalau sampai ada kekhalifahan, maka darah akan tercecer di mana-mana. Ya, seakan-akan Islam adalah agama yang haus darah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau Islam itu memang membunuh, mengalirkan darah manusia, ada terkadang jumlah yang sedikit, terkadang jumlah yang banyak. Ya, kalau sedikit mungkin karena adanya kisos. Sebagaimana telah kami sampaikan, walakum fil kisos hayah, ada hayatun, ada kehidupan orang-orang yang memang perlu diselamatkan. Kalaupun banyak, Rasul SAW dalam tragedi Khandaq, masih ada penduduk Yahudi Bani Quraidah yang diminta harus nutup akses. Jangan sampai para sekutu Ahzab dari Bani Nadir, kemudian Yahudi Khaybar, kemudian Bani Ghatafan, kemudian orang-orang Quraisy Mekah bisa masuk. Ada perjanjian dengan Rasul. Bani Quraidah tutup akses, jangan sampai kasih celah mereka masuk. Ternyata Bani Quraidah mengkhianati perjanjian ini. Maka setelah urusan Khandaq, kaum muslimin menang, ya, atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dikirimkannya angin, cuaca yang dingin, ekstrim, macam-macam, dan dengan strategi melalui usulan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Selepas itu Rasul baru ngurusi para pengkhianat Bani Quraidah. Dan ujungnya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya, yang Sa'ad bin Mu'ad sangat akrab karena ada hubungan bilateral dengan Bani Quraidah. Orang Bani Quraidah minta, oh ya, biarlah yang menjadi hakim, yang memutuskan perkara ini Sa'ad bin Mu'ad. Padahal Sa'ad bin Mu'ad dalam kondisi terluka parah, tapi beliau memutuskan bahwa laki-laki dewasa dari kaum Bani Quraidah harus dibunuh. Pengkhianat ini betul-betul mujrimun. Maka Rasulullah SAW menyepakati usulan ini. Bayangkan sekarang 400 lebih, 400 orang itu dipenggal semuanya. Ya, dibilang Islam haus darah, yang mulai khianat itu siapa sekarang? Bayangkan 400 orang dewasa yang perempuannya nanti menjadi tawanan. Gara-gara 400 ini bisa jadi membuat 2.000 atau 3.000 kaum muslimin di Madinah berantakan. Strateginya bisa berantakan. Maka layak sekali kalau 400 orang ini memang harus dibunuh. Ini hukum. Pengkhianat bagi pengkhianat itu. Dan Rasul menyetujui, artinya Allah pun ridho dengan itu. Kalau Allah sudah ridho, berarti ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dijalankan. Karena Allah maha adil. Rasul juga manusia yang paling adil. Ya, maka memang hati-hati sekali terkait dengan urusan darah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Berangkat dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis sahih yang ada di dalam Bukhari, Rasul bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Hati-hati teman, adohono, ya, jauhilah sejauh-jauhnya as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ya, ada 7 perkara yang membinasakan.
dimulai dengan syirik, sihir. Kemudian Rasul sampaikan, ini poin kita, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh nyawa yang Allah telah haramkan kecuali dengan al-haq, yang benar. Contoh yang benar ya qisas tadi. Ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh orang-orang dewasa laki-laki Bani Quraidah. Ini namanya al-haq. Pembunuh dibunuh. Ya, pengkhianat dibunuh. Ini ketetapan syariatnya. Tapi selain itu harus dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ka'bah, beliau kemudian ngobrol dengan Ka'bah, ma'a'dhamak. Sungguh mulia, sungguh agung engkau wahai Ka'bah. Setiap waktu, setiap hari ditawafi. Ya. Kemudian semua orang sholat juga menghadap kiblat, ya, sampai sekarang ini. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meneruskan, sesungguhnya adamul mukmin, hilangnya nyawa mukmin, itu a'zam minki, lebih mulia. Artinya berarti ya, keberadaan nyawa seorang mukmin dibandingkan dirimu itu lebih mulia, lebih agung. Berarti kalau hilang, terbunuh, maka sebagaimana riwayat yang lain, Allah itu lebih merasa legowo. Hilangnya dunia seisinya, hilangnya langit seisinya, dibandingkan hilangnya nyawa orang yang beriman, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang mulia apa agama kita? Ya, kurang mulia apa agama kita? Jangankan yang seakidah, kafir mu'ahad saja Rasul mewanti-wanti, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, turis-turis masuk ke negeri kita dengan izin pemerintah, keluar visa, artinya diizinkan, ada hubungan baik, ya, bukan kafir harbi, bukan orang kafir yang layak untuk diperangi, tapi malah dilindungi. Maka siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad, niscaya tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa berapa tahun kecium. Nah ini, ya, terkait dengan urusan darah. Kemudian yang paling penting daripada itu, terkait dengan akidah kita. Karena memang kaum muslimin muslimat punya prinsip, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, ibadah-ibadahku, hidup matiku, untuk siapa? Untuk tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Di situ ada ibadah nusuk, ibadah sembelihan. Kenapa? Karena ibadah sembelihan itu diantara dua icon. Ada icon tauhid, ada icon syirik. Karena nyembelih itu pasti mengucurkan darah. Darah siapa? Darah sembelihan. Di Islam ada syariat berkorban. Selain haji, di haji juga ada menyembelih. Kemudian ada sembelihan karena nazar, ada juga menyembelih karena akikah. Ya, ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Di saat menyembelih itu kita tauhidkan kepadanya, mengucapkan asma'nya, bismillah, kita sembelih dengan nama Allah. Karena sebaliknya, pada masa jahiliyah orang-orang menyembelih dengan nama-nama berhala, dengan nama-nama Lata, dengan nama-nama Uzza, dengan nama-nama Nailah, dan lain seterusnya, Hubal. Ya, darah-darah itu mereka kucurkan untuk sekutu-sekutu Allah. Maka tentunya ini sudah jauh sekali kesyirikannya. Maka Rasul SAW juga memberikan peringatan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Apa maksudnya bukan karena Allah? Karena adat, karena budaya. Ya. Dengan catatan menyepelekan tauhid. Ya. Contohnya orang menyembelih bismillah tapi ditujukan untuk Dewi Sri karena panen padi. Kemudian ada ritual umpamanya arong sajen di laut, nyembelih kebo tuh, kepala kerbau, kepala sapi atau yang semacamnya. Ritualnya ada, bismillahnya ada, tapi ada sekutu-sekutu selainnya. Ya, penjaga laut dan lain sebagainya. Apa ini namanya? Inilah menjadikan Allah tandingan-tandingan. Dan ini jelas masuk kesyirikan. Sekarang kalau ditanyakan, lah ini budaya, ini ritual. Oleh karenanya, kita harus bisa membedakan kalau memang ritual yang di sana nyerempet atau bahkan menjerumuskan kita kepada kesyirikan, meskipun hanya perkara menyembelih. Jangankan menyembelih kebo, menyembelih kambing, menyembelih ayam. Ya, karena masih ada proyek-proyek. Ayo bangun jembatan, ayo bangun bangunan rumah, biar penunggunya istilahnya ganggu, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya nyembelih ayam, darahnya nanti dicampur dengan semennya atau ditaruh dikubur di tanah bangunan proyek. Untuk siapa? Mbau reksa katanya. Nah ini hal-hal yang melakukan KTP-nya muslimah. Bahkan diwiridi terlebih dahulu, ada subhanallahnya, ada macam-macamnya. Tapi masih ada keyakinan yang lain akan munculnya madharat dari pihak-pihak tertentu. Apa ini namanya? Oh, nanti kita berseberangan dengan adatnya orang sini, budaya lokal dan macam-macam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah datangnya Rasul itu sama budayanya dengan orang-orang Quraisy Mekah? Apakah kemudian Rasul bertoleran dengan orang-orang yang masih satu nasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tauhid, bukan urusan sosial? Lihat para sahabat. Ya, lihat para sahabat. Ada Tolhah yang ditarik oleh ibunya masuk di pasar, kemudian ibunya teriak kepada orang-orang di pasar, anakku telah mengikuti agamanya Muhammad, maka siapa yang mau ngampleng, mukul, menyiksa anakku silakan. Lihat Tolhah radhiyallahu anhu yang termasuk 10 sahabat dijamin surga, itu pernah mengalami dikampleng satu pasar. Ini darah atas nama tauhid, berjuang membela tauhid. Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana ibunya menentangnya sampai gak mau makan, tapi Sa'ad bin Waqqas tetap lembut. Ini kalau bicara sosial tetap lembut. Tolhah pun juga tetap bakti.
Saat membawakan makanan, Bu, makan. Nggak mau, ya sudah. Nanti jam makan lagi datang lagi, Ibu makan terus. Sampai mau mati itu ibunya. Berharap anaknya kembali ke ajaran nenek moyang, kembali ke budaya dan ritual. Tapi lihat kokohnya 10, satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Ya ummah, wahai ibuku, in kunta laki alfu nafsin, jika engkau memiliki 1000 nyawa, kemudian mati 1 nyawa, hidup lagi, mati 1 nyawa, hidup lagi, mati lagi, dihidupkan lagi, terus sampai 1000. Lan atruka dini hadza, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, yaitu agama tauhid. Memang berseberangan, semenjak dulu berseberangan dengan adat, ya, dengan kondisi masyarakat itu. Tapi kalau terkait dengan lakum dinukum waliyadin, maka kita harus kokoh. Ya, jangan lembek. Enggak apa-apa, ritual kok. Oh, enggak apa-apa yang masih ada ngajinya, masih ada disebutkan nama Allahnya. Ya enggak apa-apa, cuma hanya belajar, kenapa? Salman Al-Farisi, beliau bercerita, meskipun hadis ini mauquf inda Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sahabat Salman Al-Farisi meriwayatkan ada 2 orang. Ya, ada 2 orang yang dua-duanya awalnya muwahhid. Awalnya ini beriman, bertauhid. Tapi ketika masuk suatu kampung atau wilayah yang orang-orang kampung itu mewajibkan kalau pengen nyebrang selamat harus berkorban selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama ini awalnya muwahhid, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hal ini. Awalnya beriman. Tapi kemudian ketika masuk ke kaum itu, kemudian diminta untuk menyembelih bukan karena Allah, dia beralasan, aku gak punya apa-apa untuk menyembelih. Gak ada modal, gak ada duit untuk beli sembelihan. Kata orang kampungnya, sudahlah, meskipun nyembelih lalat. Maka orang yang pertama ini menyembelih lalat. Lalat, bukan kerbau, bukan ayam cemani, bukan kambing, bukan sapi, lalat. Ketika disembelih bukan karena Allah, padahal darahnya lalat itu ada apa enggak, kelihatan atau enggak kan bisa dipraktekkan itu, ya. Tapi jangan nyembelih syirik, jangan. Cuma logika kita loh, darahnya lalat itu kayak apa. Dia berhasil, akhirnya selamat, tapi ujungnya ketika dia mati masuk neraka. Berbeda dengan orang yang kedua, dipaksa untuk menyembelih. Meskipun dengan lalat, saya enggak mau menyembelih selain atas nama Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh sama orang kampung dan ternyata ujungnya dia masuk surga. Perkaranya hanya lalat. Ya, sekali lagi hanya lalat. Maka ini hikmah yang pertama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata urusan darah dan menyembelih di dalam syariat kita itu diagungkan selagi itu untuk Allah, dan menjadi sangat hina, ya, bahkan menjadi dosa terbesar. Kalau sampai tidak bertobat sebelum matinya, maka siap-siap di jahanam selama-lamanya, naudzubillah. Hanya karena urusan menyembelih atau mengeluarkan, meneteskan darah, ya. Maka sekali lagi, tolong yang punya kompeten atau yang punya kekuasaan atau yang punya wewenang, Anda beriman, ada tanggung jawab dan konsekuensi dari la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di antaranya yaitu menyembelih harus karena Allah. Maka jika ada ritual-ritual tertentu yang mungkin
disampuli dengan bersih desa, tapi nyembelihnya harus di bawah pohon ringin tertentu, ya, kemudian atas nama leluhur-leluhur tertentu, tolong ini bisa dihapuskan. Bersih-bersih gotong royong kerja baktinya silahkan, tapi jangan ada ritual-ritual semacam ini. Ya, yang bersyukur bangun rumah, bersyukur panen, bersyukur mendapatkan hasil ikan dari laut yang banyak, silahkan syukuran. Ya, silahkan menyembelih ayam, kambing dan sejenisnya dari hewan-hewan yang halal. Tetapi jadikan itu wujud syukur kepada Allah. Jangan cari tandingan-tandingan, entah itu Dewi Srinya, entah itu penjaga lautnya, entah itu simbau reksa rumahnya. Ini hikmah darah yang mengandung tauhid dan syirik. Barakallahu fikum, pemirsa yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, darah manusia tentunya. Di awal kajian kita, 20 menit ke belakang, sudah kita berikan prolog bahwa Islam sangat menjaga darah. Dan itu bukan hanya di zaman Rasul atau syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan jauh sebelum itu, para nabi-nabi sebelumnya itu mereka pun diuji sebagiannya dengan adanya pertumpahan darah. Tetapi Allah membimbing satu dengan yang lainnya dengan wahyu, sehingga kita pun bisa mengambil petikan-petikan hikmah dari kisah yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yaitu kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya Daud alaihi wassalam itu ketika usianya masih belasan tahun. Artinya Nabi Daud itu memang Allah wafatkan di dalam usia yang tidak cukup panjang. Ya, tetapi Allah berikan kelebihan kecerdasan bagi Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan di zaman Nabi Daud itu ada seorang perempuan yang cantik sekali. Ya, perempuan yang sangat cantik. Kemudian melewati ada seorang hakim, kepencut. Diajak nikah gak mau, nolak. Kemudian perempuan ini melewati penjaga keamanan, entahlah kita menyebutnya security atau polisi. Kepencut, diajak nikah, nolak. Perempuannya ini gak mau. Kemudian masuk pasar, ketemu pedagang, juragan, kepencut juga dengan kecantikannya ini. Terus diajak nikah, ditolak juga. Sampai yang terakhir berjumpa dengan apa istilahnya, Al-Hajib, pengawal kerajaan istana. Ini pengawal istana ini juga kepencut, ngajak nikah perempuan ini dan tetap ditolak. 4 orang yang punya status tertentu ditolak oleh seorang perempuan. Akhirnya mereka ketemu berempat ini, saking sakit hati karena ditolak lamarannya, mereka berempat nyusun modus ingin menghilangkan nyawa wanita ini. Cuma gak mau mereka bunuh, nanti ketahuan. Maka akhirnya berempat ini datang kepada Nabi Daud. Karena Nabi Daud raja, memimpin. Mereka katakan bahwa fulanah, wanita itu telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan keji, memalukan, bukan dengan manusia, sama hewan, berbuat keji sama anjing. Wah, lihat Nabi Daud pun akhirnya melihat yang menyaksikan 4 orang. Ini saksi sudah cukup kan, 4 orang, semua dengan pernyataan yang sama. Maka Nabi Daud pun kemudian memanggil perempuan ini dan menjatuhi hukuman rajam. Terbunuhlah wanita ini. Tapi kala itu Nabi Sulaiman alaihi salam masih kecil.
tetapi merespon keputusan ayahnya kayaknya ada yang janggal. Ya, maka kemudian Nabi Sulaiman saat itu masih kecil ya, itu mengajak teman-temannya yang masih sebaya. Ya, ada kawannya yang satu dijadikan contohnya, ini kamu jadi wanitanya ya. Kalian berempat yang tadi apa namanya, satu jadi hakim, satu jadi statusnya penjaga keamanan, satunya penjaga istana, satunya pedagang, saudagar. Sudah, sekarang saya pengen kalian semuanya bertiga pergi dulu. Saya ingin interogasi satu persatu. Waduh, ini istilahnya apa ini? Apa sih bahasa kita? Rekonstruksi ulang. Ya, direkonstruksi ulang. Anggap yang jadi hakim nih ditanya sama Sulaiman kecil. Kamu menyatakan bahwa perempuan itu telah melakukan hal yang tidak senonoh, perbuatan keji dengan anjing. Iya. Anjingnya warna apa? Warna hitam. Oh ya sudah. Kemudian datang yang kedua, dipanggil. Yang satunya suruh pergi. Kamu yang menyatakan dan melaporkan fulana demikian. Iya. Warna anjingnya apa? Putih. Nah, sudah beda. Kan sudah beda. Kemudian lagi yang ketiga, datang pertanyaan sama. Warna anjingnya apa? Oh, merah. Kemudian sampai orang keempat tanya, warna anjingnya apa? Oh, warnanya itu putih tapi ada belang-belang hitamnya. 4 orang bisa beda ternyata pernyataannya. Nah, berarti kalian ini modus, sudah kelihatan bohongnya. Maka disampaikan kepada ayahnya Nabi Daud alaihi wassalam. Maka kemudian Nabi Daud pun mengkaji kasus ini, diulangi lagi. Dan ternyata benar. Ya, setelah direkonstruksi ulang sesuai dengan idenya Sulaiman, ternyata keempat-empatnya ini menjawab pertanyaan yang beda-beda warna anjingnya. Maka Nabi Daud pun menyesali keputusan merajam perempuan dan akhirnya kembali memutuskan untuk dirajam atau dipenggal keempat orang ini. Ya, ini hikmahnya menjaga darah manusia. Nah, kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman setelahnya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita ambillah contohnya tadi di Bani Quraidah, kemudian di banyak sekali pertempuran-pertempuran yang pasti di sana ada keadilan. Oh, mungkin bisa tambah ya, kita tambahin Nabi Sulaiman lagi di saat beliau ditemui ada 2 wanita. Yang satu lebih tua, yang satu tentunya lebih muda. Mereka awalnya punya bayi masing-masing. Tapi salah satu bayi itu dimakan serigala. Ini kisahnya kan demikian yang ada riwayatnya. Lantas si perempuan ini dua-duanya datang ke Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang tua merasa bahwa bayi ini miliknya. Yang muda juga merasa bayi ini milik saya. Ya, bayinya dia sudah dimakan serigala, ini milik saya, ini milik saya. Akhirnya Nabi Daud langsung memutuskan bayi ini miliknya perempuan yang lebih tua usianya. Ini ijtihadnya Nabi Daud. Kemudian beliau manggil Nabi Sulaiman. Bagaimana pendapatmu, anakku? Maka Nabi Sulaiman, gini saja, Abah. Kita potong jadi 2 saja. Artinya disembelih anak ini. Ya, darahnya dikucurkan. Sebagiannya kasihkan yang lebih tua, sebagiannya kasihkan yang lebih muda. Sudah adil. Ya. Maka kemudian perempuan yang lebih muda langsung nangis, kemudian minta kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, jangan, sudahlah. Biarlah bayi ini miliknya perempuan yang lebih tua dariku ini. Maka spontan Nabi Sulaiman bilang, berikan bayi ini kepada perempuan yang lebih muda. Sesungguhnya dia adalah ibu dari bayi ini. Karena tidak akan rela dan ridho seorang ibu
fitrah dan nalurinya melihat bayinya tersiksa bahkan terbunuh. Ini Masya Allah, cerdasnya Nabi Sulaiman dalam menyimpulkan perkara yang di situ menyangkut nyawa dan darah manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di masa Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, ya tentunya setelah tragedi Karbala, ketika cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai Husain mendapatkan kesyahidan radhiyallahu anhu. Di mana beliau syahid? Beliau syahid di Kufah. Ya, beliau syahid di Kufah, di daerah yang dikenal dengan Karbala. Padahal saat beliau masuk wilayah itu, beliau sudah menyebutkan ini wilayah karbun wabalaun. Ini wilayah sudah karbun, yaitu wilayah yang banyak susahnya, banyak sulitnya, dan karbun musibah. Dan ternyata Allah takdirkan beliau menjadi syahid di tanah tersebut. Orang-orang Kufah secara khususnya dan orang-orang Irak secara umumnya, ya, atau nama zaman dulunya ada Babilonia, itu memang daerah yang gak pernah tentram. Artinya daerah yang bahkan ilmu sihir saja menjadi fitnah dan cobaan bagi orang beriman dari situ. Ketika Harut wa Marut, ya, yu'allimani sihra, di mana Bibabila, di daerah atau wilayah Babilonia. Nah, dan saat itu selepas kejadian orang-orang Kufah membunuh dan menebas leher cucunda yang mulia, Sayyidu Syababil Jannah, penghulu pemuda yang ada di surga, mereka di musim haji atau ya lepas daripada masa itu, ya, mereka ke Hijaz, ya, mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang masih ada saat itu, ya. Dan ini riwayat ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, contohnya ketika mereka datang ke Abdullah ibnu Umar, berarti di Madinah. Ini orang-orang Kufah rombongan, ya, selepas dari Mekah, kemudian mereka ke Madinah. Nah, saat itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang memberikan ilmu, artinya sedang berceramah atau berkhutbah. Kemudian datanglah seorang dari Kufah bertanya. Ya, bertanya. Tanyanya, lihat pertanyaannya. Nanti kita akan ambil hikmahnya. Orang ini bertanya, apa hukumnya menyembelih atau membunuh seekor lalat? Apa hukumnya menjatuhkan darah alias memenggal seekor lalat? Ibnu Umar tanya kemudian, mimma anta, dari mana engkau itu? Kemudian orang ini menjawab bahwa saya datang dari Kufah, ya, datang dari negeri Kufah. Ya, Ibnu Umar langsung mengucapkan ucapan yang sangat berharga sekali. Undur ila hadza yas'aluni an damil ba'ud wa qad qatala ibna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan ini, perhatikan delengan ini, ya, delengan wajah arek ini, ya. Lihat baik-baik wajah orang ini. Dia datang dari Kufah bertanya kepadaku tentang hukum darah laler, hukum darah nyamuk lalat. Padahal mereka dan rombongannya telah menjatuhkan darahnya putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucunya Husain radhiyallahu anhu. Kok bisa-bisanya sampai tanya hukum darah laler, hukum darah nyamuk? Padahal kalian kemarin ngapain itu? Darahnya siapa yang telah kalian jatuhkan? Nyawa siapa yang telah kalian hilangkan?
Nah ini ulama menjelaskan, di antaranya juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukannya nggak penting membahas fikih darah laler, darah nyamuk, tetapi perbandingannya Abdullah ibnu Umar ingin memberikan different. Kalian ini baru saja memenggal leher cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Lah kok sekarang tanya hukum memenggal leher yang trimo nyamuk, trimo laler. Nah, ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian yang berikutnya ya, kita ambil terkait dengan ibadah, ya, terkait dengan ibadah. Darah sangat familiar sekali, khususnya bagi perempuan. Ya, meskipun juga laki-laki bisa jadi ya mereka keluar darah. Contohnya ya ketika mimisen atau ketika terluka. Nah, di antara pembatal-pembatal wudhu yang ulama tentunya ada silang pendapat di sini ya, adalah keluarnya darah. Ya, keluarnya darah. Dhahaba ba'dhum, sebagian dari para ulama menyatakan kalau keluar darah maka batal wudhunya. Ya, keluar darah batal wudhunya. Dan ini merupakan mazhab dari salah satu imam mazhab. Yang imam mazhab yang lain berseberangan, artinya ya tidak membatalkan. Tapi ternyata para ahli ilmu itu berlandaskan dalil-dalil yang gak sembarangan. Contohnya, para ulama dan ahli ilmu yang berada di belakang pendapat bahwa keluarnya darah membatalkan wudhu, ya tentunya sholatnya juga batal, adalah hadis ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi salah seorang sahabiah. Dan perempuan sahabiah ini radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun mustahadah, la adhur." Sesungguhnya aku ini wanita yang keluar darah istihadahnya terus menerus. Maka aku nggak suci artinya. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana solusinya? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetap tawaddu'i wa tusalli, ya, fa innahu iraqun. Maka tetap wudhu aja yang penting, kemudian lanjutkan sholat. Karena pada hakikatnya darah istihadah adalah darah penyakit. Nah, berangkat dari sini, maka ada mazhab yang menyatakan keluarnya darah berarti membatalkan wudhu. Karena Rasul meminta perempuan ini untuk berwudhu baru kemudian sholat. Lah, sebagian ulama, dan insya Allah ini adalah pendapat yang rajih, bahwa darah tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Pertama, dari hikmah hadis di atas. Sejatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Kalau darah haid adalah darah yang normal, ya, yang setiap bulan perempuan pasti mengalami hal ini. Adapun darah istihadah memang darah yang artinya bukan dari kenormalan, mesti ada sesuatu, maka disebut darah penyakit. Kalau darah haid bisa dinilai dari kebiasaan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, da'i sholata sitan aw sab'an, jauhi sholat bagi kalian wahai para perempuan 6 hari ataupun 7 hari. Kenapa? Karena siklus haid kurang lebih seperti itu. Tapi kalau istihadah kan enggak. Maka Rasul ingin memberikan penjelasan bahwa beda antara darah haid dan darah istihadah. Kalau darah haid berarti enggak boleh sholat memang. Tapi kalau darah istihadah tetap
Ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa. Cuma sebelum melaksanakan sholat, wudhu dulu aja. Ya, habis wudhu meskipun masih keluar nggak apa, sudah tetap dihitung suci. Lakukan sholat. Nah, ini baru kemudian kita terapkan fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah semampunya. Ya, nggak bisa. Nama ini lagi Allah uji dengan penyakit. Ya, kalau dibilang pengen keluar darah ya nggak pengen. Tapi gimana lagi? Ya. Ini mazhab yang kedua menyatakan itulah maksud dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kasus yang di lapangan. Ya, kasus yang di lapangan. Ketika Umar bin Khattab ditusuk, ya, keluar darah dari perutnya, bahkan sampai isi perutnya juga keluar. Tapi beliau terus berusaha untuk melanjutkan ngimamin sholat subuh. Ya, baru kemudian benar-benar gak kuat, akhirnya beliau tergeletak, baru kemudian digantikan. Artinya Umar masih melanjutkan di saat darah itu mengucur. Dan betapa banyaknya pengalaman para sahabat ketika melaksanakan sholat sepulang jihad. Atau mungkin ketika mereka di dalam pertempuran. Yang namanya perang terkadang mereka dapat sabetan, tombak, pedang, ketusuk panah. Artinya darah keluar karena luka. Ya, pengorbanan fisabilillah. Tapi ketika datang sholat ya mereka sholat dalam kondisi itu. Sa'ad bin Mu'ad dibawa ke Masjid Nabawi untuk diobati. Ya, itu darahnya ngalir karena kenanya itu pas apa istilahnya vena atau arteri itu yang muncrat terus itu. Kalau nggak ditutup dengan baik. Apalagi saat itu ya, level medis ya kita maklumi lah. Nggak secanggih sekarang. Maka sampai dibikin galengan itu kalau orang Jawa bilang. Parit kecil itu. Untuk mengalirkan darahnya Sa'ad bin Mu'ad sampai keluar Masjid Nabawi. Tapi ketika sholat ya Sa'ad bin Mu'ad tetap sholat. Dan dari pengalaman-pengalaman sahabat. Ketika masalah keluar darah dari tubuh. Ya, luka yang menganga, luka yang parah saja. Gerakan sholat tetap mereka lakukan. Ya, makmuman dengan Rasul ataupun di zaman selepas Rasul. Apalagi kalau cuma darah-darah kecil. Ya, umpamanya mimisan ya, atau mungkin ketika sholat ada pecah dari apa istilahnya korengnya atau semacamnya, maka pendapat yang kedua yang insya Allah rajih ya tetap tidak membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Ya, kecuali memang ada udzur-udzur tertentu yang memang orang ini sudah nggak bisa melanjutkan lagi ibadah sholatnya. Nah ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Hikmah-hikmah dari kisah-kisah mengenai darah. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW sampai zaman sahabat. Bahkan sampai zaman para imam. Ya. Memang di zaman Abu Hanifah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, karena beliau tinggal di Kufah, lagi-lagi kita menyangkut Kufah, yang dalam periwayatan hadis banyak sekali hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah dicetak dan dikampanyekan di sana. Maka Imam Abu Hanifah sangat sulit sekali memilah ini hadis sahih ataupun dhaif atau mungkin palsu. Maka kemudian beliau Allah anugerahkan akal ar-ra'i, sehingga beliau punya madrasah ar-ra'i dan memiliki murid-murid yang sangat analogis sekali seperti hanya Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani, yang keduanya dikenal sahibah Abi Hanifah, ya, muridnya Abu Hanifah, dan banyak sekali nantinya qadhi-qadhi atau qudhat kaum muslimin lulusan atau alumni dari madrasah ar-ra'i. Ya, memang di zaman beliau banyak sekali pendapat-pendapat yang dinilai janggal, dinilai asing ya dari mazhab-mazhab berikutnya. Ya karena ini. Ya, karena beliau berusaha sekali menyelamatkan hadis sahih daripada hadis lemah. Sehingga kurangnya nas, beliau berusaha mengkiaskan. Ya, seperti ini.
Ya, tetapi jatuhnya memang ada beberapa hukum, beberapa fikih-fikih yang beliau berbeda dengan Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, tetapi lihatlah sikapnya para murid-murid beliau. Ya, ketika ada muridnya dari Qadhi Abu Yusuf, kemudian juga ada muridnya dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, contohnya Qadhi Isam bin Yusuf. Ini kan masih cucu murid dari Imam Abu Hanifah. Ketika berada di zamannya Imam Malik, berguru dengan Imam Malik, ternyata didapati kakek gurunya, bahkan gurunya sendiri yaitu Hasan Asy-Syaibani, ya, mereka punya pendapat terkait dengan wakaf, terkait dengan darah, itu berbeda. Imam Abu Hanifah kan logikanya kita ini kalau mewakafkan berarti kan mengeluarkan harta. Tapi bukan untuk siapa-siapa. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kita mengeluarkan harta, harusnya kepemilikan kan miliknya yang lain. Nah, ini harta dikeluarkan gak ada yang punya. Loh gimana toh? Nah, tapi lihat cerdasnya Imam Malik hanya memberikan isyarat, lihatlah peninggalan di Madinah ini, Masjid Nabawi wakaf, ya, Baqi wakaf, dan masih banyak wakaf-wakaf para sahabat. Ya, lihat hanya dengan itu saja Isam bin Yusuf pun bisa kemudian legowo. Ya, legowo. Dan ketika ada orang-orang yang berusaha, oh gimana toh kamu kan nggak seperti gurumu, nggak seperti kakek gurumu, ya, gampang sekali, beda mazhab dan lain sebagainya. Lihat, inilah sikap sebagai catatan akhir. Beliau mengatakan sungguh Allah menganugerahkan kepada Abu Hanifah, kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, kecerdasan yang aku tidak memilikinya. Ya, lihat, bukan kemudian menjawab, oh anak hadis sahihnya seperti ini. Imam Abu Hanifah nggak punya hadis sahihnya. Ya, Muhammad bin Asy-Syaibani nggak mudeng hadis ini yang sahih. Nah, ini tolong, ini sikap antara murid kepada guru, ya, sebagai penuntut ilmu kepada para masyayikhnya, untuk kembali kita ikraman, memuliakan. Kalaupun salah bisa diperluruskan, bisa dibetulkan, datangi, ya, nasihati, dan ini mulia sekali. Dan insya Allah para guru-guru pun menerima hal ini. Ya, sehingga sikap-sikap para salafus soleh yang kita jadikan pedoman, ya, tidak mudah menghakimi, ya, tidak mudah juga lembek dalam bertoleransi, tetapi mereka kembalikan kepada sumber aslinya Al-Quran, Sunnah ala fahmi salafil ummah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberkahi ilmu dan waktu kita. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.